Mari kita menganalisis perbedaan pendekatan, model, metode, strategi, dan juga teknik pembelajaran. Pendahuluan. Di dalam dunia pendidikan, guru itu harus memahami berbagai konsep penting di dalam proses pembelajaran. Ada 5 konsep utama yaitu pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Ini memiliki hubungan yang erat tetapi berbeda di dalam tingkat penerapannya. Pemahaman yang jelas tentang kelima konsep ini membantu guru merancang pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menyenangkan bagi siswa. Adapun yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah kerangka berpikir filosofis yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi, tujuan pendidikan, dan juga peran guru serta siswa. Contoh pendekatannya adalah behaviorisme, yaitu belajar melalui stimulus dan juga respons. Kognitivisme, yaitu berfokus pada proses mental dan struktur berpikir. Dan konstruktivisme ialah siswa membangun pengetahuannya sendiri, sedangkan humanisme yaitu pengembangan potensi diri, dan yang terakhir adalah pendekatan saintifik, yaitu mengadopsi metode ilmiah di dalam pembelajaran. Selanjutnya, ciri dan fungsi pendekatan. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Bersifat teoretis dan abstrak, menjadi dasar pengembangan kurikulum dan strategi belajar, relatif stabil, tidak cepat berubah. Fungsi dari pendekatan adalah menentukan model dan metode yang digunakan, mengarahkan peran guru sebagai pengajar atau fasilitator, menetapkan tujuan pembelajaran jangka panjang. Contoh dari pendekatan ialah pendekatan konstruktivistik, yaitu guru memberikan tugas seperti eksplorasi, diskusi, dan juga proyek. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka operasional yang menerjemahkan pendekatan menjadi langkah-langkah yang konkret dalam pelaksanaan pembelajaran. Tokoh dan sumber dari Joyce and Weil, Triarto, Regelut, Dick, dan Carey. Contoh model adalah yang pertama, Problem Based Learning, yang disingkat dengan PBL. Dan yang kedua, Project Based Learning, yang disingkat dengan PJBL. Dan yang terakhir adalah Inquiry Learning. Selanjutnya, karakteristik dan fungsi model. Adapun karakteristik dari model pembelajaran ialah memiliki tahapan jelas dan sistematis, dapat diterapkan di dalam RPP, dan dapat dikombinasikan dengan berbagai metode. Adapun fungsinya ialah membantu guru merancang langkah kegiatan belajar, memudahkan evaluasi dan pelaksanaan, menjamin keterlibatan aktif siswa. Contohnya seperti model pembelajaran based learning. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, lalu penyelidikan, dan dilanjutkan dengan solusi dan presentasi, dan yang terakhir refleksi. Nah, dilanjutkan dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur umum yang digunakan guru di dalam menyampaikan materi kepada siswa. Metode menjawab pertanyaan seperti bagaimana guru mengajar. Nah, contoh metode menggunakan ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen atau praktikum, studi kasus, dan simulasi atau role play. Selanjutnya, fungsi dan ciri metode. Fungsinya ialah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, menentukan aktivitas belajar yang sesuai dengan karakter siswa. Adapun ciri-cirinya ialah lebih praktis dari model atau pendekatan, mudah disesuaikan dengan kondisi di kelas. Contohnya seperti metode demonstrasi pada topik hukum Newton. Guru memperagakan eksperimen, siswa mengulangi, lalu mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran adalah rencana taktis yang mengatur pemakaian model, metode, teknik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsinya ialah mengatur urutan kegiatan belajar dan evaluasi, mengelola sumber belajar, waktu, dan kelompok, memastikan proses belajar efektif dan efisien. Contoh strategi ialah ada flipped classroom, scaffolding, collaborative learning, dan differentiated instruction. Selanjutnya, mari kita bahas tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah mikro atau tindakan nyata guru dan siswa saat proses belajar berlangsung. Teknik merupakan penerapan langsung dari metode di kelas. Contoh teknik ialah think, pair, share, yaitu diskusi berpasangan, ada juga ice breaking, dan ada juga exit ticket, yaitu evaluasi cepat, dan role play, dan yang terakhir mind mapping. Mari kita menghubungkan antar konsep. Pendekatan ialah dasar pemikiran, model ialah kerangka konseptual dari pendekatan, sedangkan metode ialah cara menyampaikan materi, dan strategi ialah rencana taktis pelaksanaan metode. Dan yang terakhir itu adalah teknik, yaitu tindakan nyata di kelas. Semua saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pembelajaran yang utuh. Jadi, kesimpulan dari materi ini ialah kelima konsep ini berbeda tingkatnya namun saling melengkapi. Pendekatan menentukan arah pembelajaran, model mengatur langkah, metode menyampaikan materi, strategi merancang penerapan, dan teknik mengeksekusi di kelas. Pemahaman menyeluruh membantu guru merancang pembelajaran yang terarah, efektif, dan sesuai karakteristik pada peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.